Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Sokrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani. Dulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah. Tahun 384 sebelum Masehi, ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintes dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan, ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa, pada tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena, guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Pengertian filsafat ilmu. Menurut Aristoteles, abad 381 sampai dengan 322 mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu-ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Pembagian filsafat menurut Aristoteles: 1. Logika, yaitu tentang bentuk susunan pikiran. 2. Filosofia teoretika yang diperinci atas A. Fisika, yaitu tentang dunia material atau ilmu alam dan sebagainya. B. Matematika, yaitu tentang barang menurut kuantitasnya. C. Metafisika, yaitu tentang ada. 3. Filosofia praktika, tentang hidup kesusilaan atau berbuat. A. Etika, yaitu tentang kesusilaan dalam hidup perorangan. B. Ekonomi, yaitu tentang kesusilaan dalam kekeluargaan. C. Politika, yaitu tentang kesusilaan dalam hidup kenegaraan. 4. Filosofia biotika atau aktiva atau pencipta adalah filsafat kesenian. Metode filsafat. Sepanjang sejarah filsafat berkembanglah metode-metode. Salah satunya yang digunakan Aristoteles yaitu metode skolastik. Metode ini cenderung bersifat sintetis, deduktif, dengan bertitik tolak dari definisi-definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya. Ditarik kesimpulan-kesimpulan. Untuk pola pemikiran, Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera mata kita. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada idea bawaan. Pemikiran Aristoteles merupakan harta karun umat manusia yang berbudaya. Pengaruhnya terasa sampai kini. Itu berkat kekuatan sintesis dan konsistensi argumentasi.
filsafatnya dan cara kerjanya yang berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data. Singkatnya, ia berhasil dengan gemilang menggabungkan, melakukan sintesis. Metode empiris, induktif, dan rasional deduktif tersebut di atas. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan ada dua pernyataan, premis. Setiap manusia pasti akan mati. Socrates adalah manusia atau premis minor. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati. Menurut Aristoteles 384 sampai 322 Masehi, pemikiran kita melewati 3 jenis abstraksi. Abstrakher menjauhkan diri dari, mengambil dari. Tiap jenis abstraksi melahirkan satu jenis ilmu pengetahuan dan bangunan pengetahuan yang pada waktu itu disebut filsafat. Aras abstraksi pertama, fisika. Kita mulai berpikir kalau kita mengamati. Dalam berpikir, akal dan budi kita melepaskan diri dari pengamatan indrawi segi-segi tertentu, yaitu materi yang dapat disarankan Haile Aistete dari hal-hal yang partikular dan nyata, ditarik daripadanya hal-hal yang bersifat umum. Itulah proses abstraksi dari ciri-ciri individual. Akal budi manusia bersama materi yang abstrak itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang disebut fisika. Physis sama dengan alam. Aras abstraksi kedua, metasis. Dalam proses abstraksi selanjutnya, kita dapat melepaskan diri dari materi yang kelihatan. Itu terjadi kalau akal budi melepaskan diri dari materi hanya segi yang dapat dimengerti. Haile note. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh jenis abstraksi dari semua ciri material ini disebut metasis. Matematika, mathesis, pengetahuan ilmu. Aras abstraksi ketiga, teologi atau filsafat pertama. Kita dapat mengabstrakser dari semua materi dan berpikir tentang seluruh kenyataan, tentang asal-usul dan tujuan, tentang asas pembentukannya, dan lain sebagainya. Secara singkat, filsafat mencakup segalanya. Filsafat datang sebelum dan sesudah ilmu pengetahuan disebut sebelum karena semua ilmu pengetahuan khusus mulai sebagai bagian dari filsafat, dan disebut sesudah karena ilmu pengetahuan khusus pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang batas-batas dari kekhususannya. Karya Aristoteles di bidang politika, ia mengatakan bahwa pemerintah terbaik adalah yang moderat. Karena bekerja secara terbaik, apakah dalam bentuk monarkis, sistem yang lebih disukai jiwa seorang raja yang baik dan bijaksana dapat ditemukan yang setidak-tidaknya akan meminta nasihat para ahli filsafat. Aristokrasi sebagai dalam utopia Plato dipemerintah oleh pelindung-pelindung yang berperan sosial atau suatu republik yang konstitusional dikuasai oleh suatu mayoritas warga yang berpendidikan cukup. Adanya negara ialah yang untuk membentuk rakyat yang baik dan yang akan hidup secara baik. Pemerintahan-pemerintahan yang paling jahat adalah kezaliman, oligarki, dan demokrasi, karena para penguasa tidak berangan-angan kehidupan yang baik bagi rakyatnya, tetapi sebaliknya hanya semata-mata mengutamakan kepentingan pribadinya. Akhirnya Aristoteles mengingatkan para pembacanya bahwa kekayaan yang berlebih-lebihan maupun kemiskinan tidak diinginkan dan berbahaya. Bahkan orang-orang sebaiknya bekerja satu sama lain dalam persahabatan untuk mencapai kebahagiaan.
suatu kehidupan yang tenang dan pencarian yang santai serta mulia. Namun demikian, ia menganggap orang dilahirkan dengan kemampuan yang sangat berbeda, sehingga sebagian dari mereka cocok untuk berkuasa, sedangkan lainnya cocok untuk bekerja. Lainnya lagi, golongan rendah yang dilahirkan di luar negeri untuk mengabdikan sebagai budak. Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk monarki dan demokrasi. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam bentuk poetik. Aristoteles sangat menekan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Menurut Aristoteles, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Di bidang sejarah, Aristoteles juga mendeskripsikan pengertian sejarah, yaitu sejarah merupakan suatu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi pada masa yang sama. Menurut beliau juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod atau bukti-bukti yang konkret. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ia menggambarkan kecenderungannya akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. 5. Di bidang etika, Aristoteles, orang filsuf yang terbesar, memberikan definisi bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya yang berbicara berdasarkan akal pikirannya, the animal that reason, yaitu makhluk yang fungsi alamiah tertingginya ialah untuk menggunakan daya pikirnya demi kebaikan diri sendiri dan demi kebaikan masyarakatnya. Kesimpulan, uraian-uraian yang telah dipaparkan membawa kita menarik beberapa kesimpulan antara lain. 1. Terdapat kesinambungan pemikiran meskipun di antara Plato dan Aristoteles memiliki perbedaan pandangan filosofi. 2. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenarannya, yang terkadang di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. 3. Aristoteles juga membagi filsafat umum sebagai berikut. A. Logika, yaitu tentang bentuk susunan pikiran. B. Filosofi teorika yang diperinci. A. Etika, yaitu tentang kesusilaan dalam hidup perorangan. B. Ekonomi, yaitu tentang kesusilaan dalam kekeluargaan. C. Politika, yaitu tentang kesusilaan dalam hidup kenegaraan. D. Filosofia poetika atau aktiva pencipta. 4. Sepanjang sejarah filsafat berkembanglah metode-metode, salah satunya yang digunakan Aristoteles, yaitu metode skolastik. 5. Menurut Aristoteles, pemikiran kita melewati 3 jenis abstraksi. A. Aras abstraksi pertama fisika. B. Aras abstraksi kedua matesis. C. Aras abstraksi ketiga
teologi atau filsafat pertama. 6. Karya Aristoteles diantaranya di bidang politika, seni, sejarah, ilmu alam, dan etika.